Malam terasa lebih sunyi saat sosok itu melintas. Angin mendadak berhenti, bulu kuduk berdiri, dan suasana seolah berubah. Namun anehnya, makhluk tak kasat mata justru memilih menjauh. Bukan karena mantra, bukan pula karena pusaka, melainkan karena weton kelahiran seseorang. Banyak yang tidak menyadari bahwa pemilik weton wage menyimpan aura tertentu yang konon membuat makhluk gaib enggan mendekat. Benarkah ini hanya mitos atau justru rahasia lama yang sengaja disembunyikan? Simak hingga akhir, karena penjelasan terakhir bisa membuat Anda merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eyang Yasa Channel, kanal yang membahas primbon Jawa, ilmu leluhur, serta rahasia spiritual yang diwariskan turun-temurun. Pada video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang rahasia weton wage, yang konon memiliki aura istimewa hingga ditakuti makhluk gaib. Pastikan Anda menonton sampai tuntas. Jangan lupa untuk like, tuliskan komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan konten bermanfaat bagi kita semua. Dalam khazanah primbon Jawa, weton bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan cerminan getaran batin, arah hidup, serta hubungan seseorang dengan alam semesta. Weton wage termasuk salah satu weton yang memiliki karakter energi unik dan tidak mudah ditebak. Ia dikenal sebagai weton yang tenang di permukaan, namun sangat dalam dan kuat di bagian batin. Banyak leluhur Jawa meyakini bahwa orang yang lahir pada weton wage membawa unsur keseimbangan antara raga, rasa, dan jiwa. Wage sendiri dalam perhitungan pasaran Jawa melambangkan kesederhanaan, keheningan, dan kepekaan. Orang wage umumnya tidak suka menonjolkan diri, cenderung pendiam, dan lebih memilih mengamati daripada berbicara. Namun justru dari sikap inilah terpancar kekuatan batin yang besar. Dalam primbon Jawa, kekuatan yang tidak dipamerkan dianggap lebih berbahaya bagi makhluk gaib dibandingkan kekuatan yang diumbar secara terang-terangan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton wage memiliki unsur hening lan waspada, artinya tenang namun selalu sadar. Energi hening ini menciptakan gelombang batin yang sulit ditembus oleh energi lain. Makhluk gaib yang hidup dari emosi negatif dan kegelisahan manusia merasa tidak mendapatkan celah ketika berhadapan dengan pemilik weton wage. Mereka kesulitan membaca niat, rasa takut maupun keinginan tersembunyi dari orang wage. Selain itu, weton wage juga sering dikaitkan dengan sifat tahan banting secara spiritual. Dalam kehidupan, orang wage mungkin mengalami kesulitan, tekanan batin, atau ujian hidup yang berat. Namun anehnya, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan yang datang tepat waktu. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai perlindungan alamiah dari semesta. Dalam kitab Primbon Lama, bahkan disebutkan bahwa energi weton wage menyerupai air tenang yang dalam, tidak berisik, tidak bergelombang, tetapi memiliki daya tekan yang besar. Makhluk halus sangat berhati-hati terhadap energi seperti ini, karena sekali salah mendekat, mereka bisa terpental oleh getaran batin yang kuat. Bukan karena niat jahat dari manusia wage, melainkan karena keseimbangan energinya yang stabil. Namun leluhur juga mengingatkan, kekuatan weton wage bukanlah mutlak. Ia harus dijaga dengan sikap hidup yang benar. Jika pemilik wage larut dalam amarah, iri hati, atau kesombongan, maka energi hening itu akan berubah menjadi keruh.
Saat itulah perlindungan batin bisa melemah. Oleh karena itu, Primbon menekankan bahwa memahami weton bukan untuk berbangga diri, melainkan untuk menjaga laku hidup agar tetap selaras dengan tuntunan leluhur. Bab ini menjadi dasar penting untuk memahami mengapa weton wage sering dikaitkan dengan aura yang membuat makhluk gaib enggan mendekat. Semua bermula dari makna weton itu sendiri, tenang, dalam, dan penuh kesadaran batin. Dalam Primbon Jawa, aura batin seseorang diyakini memancarkan getaran halus yang tidak kasat mata, namun sangat terasa di alam spiritual. Pemilik weton wage dikenal memiliki aura yang khas, berbeda dari weton lainnya. Aura ini bukanlah aura yang meledak-ledak atau menakutkan secara kasat mata, melainkan aura yang tenang, padat, dan berlapis. Justru karena ketenangannya itulah, makhluk gaib merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya. Aura weton wage sering digambarkan sebagai cahaya lembut berwarna putih kebiruan atau abu-abu terang. Warna ini melambangkan kejernihan batin, kestabilan emosi, dan kesadaran diri yang tinggi. Makhluk halus umumnya tertarik pada energi manusia yang kacau, penuh ketakutan, atau dipenuhi emosi negatif. Namun pada weton wage, mereka tidak menemukan getaran tersebut. Yang ada hanyalah keteguhan dan ketenangan yang sulit ditembus. Leluhur Jawa meyakini bahwa aura tenang seperti ini menciptakan semacam dinding tak terlihat. Bukan dinding yang menyerang, tetapi dinding yang menolak secara alami. Makhluk gaib yang mencoba mendekat akan merasa tertekan, pusing, atau kehilangan arah. Mereka kesulitan membaca emosi, niat, dan kelemahan batin pemilik weton wage. Dalam dunia gaib, ketidakmampuan membaca batin manusia adalah kondisi yang sangat berbahaya. Banyak cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa orang-orang dengan weton wage sering berada di tempat angker tanpa mengalami gangguan berarti. Mereka mungkin merasa hawa dingin atau suasana berubah, namun tidak sampai mengalami kerasukan, ketakutan berlebihan, atau gangguan fisik. Ini bukan karena mereka kebal, melainkan karena aura batin mereka tidak memberi ruang bagi energi negatif untuk masuk. Primbon juga menjelaskan bahwa aura weton wage bersifat reflektif. Artinya, energi negatif yang mendekat justru memantul kembali ke sumbernya. Makhluk gaib yang berniat mengganggu akan merasakan ketidaknyamanan berlipat ganda, seolah-olah niat buruknya ditolak oleh kekuatan yang lebih besar. Karena itulah, banyak makhluk halus memilih menghindar daripada memaksakan diri. Namun perlu diingat, aura ini sangat dipengaruhi oleh laku hidup. Jika pemilik weton wage menjaga hati, pikiran, dan perilaku, maka aura batinnya akan tetap bersih dan kuat. Sebaliknya, jika dibiarkan keruh oleh dengki, kebohongan, dan kemarahan, maka lapisan aura akan menipis. Leluhur mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk ditunjukkan, tetapi untuk dijaga. Dengan memahami aura batin ini, kita mulai mengerti mengapa weton wage sering dianggap ditakuti oleh makhluk gaib. Bukan karena niat jahat atau kesaktian, melainkan karena ketenangan batin yang sulit ditaklukkan oleh energi dari alam lain. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, tidak semua manusia lahir dalam kondisi spiritual yang sama. Beberapa weton diyakini memiliki ikatan batin yang kuat dengan leluhur, dan salah satu weton yang sering disebut dalam kitab-kitab lama adalah weton wage. Ikatan ini bukan berarti seseorang memelihara makhluk gaib,
melainkan hubungan alami antara garis keturunan, doa leluhur, dan restu semesta yang menyertai sejak kelahiran. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang lahir pada weton wage sering membawa amanah batin tertentu. Amanah ini muncul dari doa-doa orang tua, kakek nenek, atau bahkan leluhur jauh yang pernah menjalani laku spiritual berat. Doa dan tirakat para leluhur tersebut meninggalkan jejak energi yang kemudian menempel secara halus pada keturunannya. Jejak inilah yang menjadi bentuk penjagaan tak kasat mata. Penjagaan ini seringkali tidak disadari oleh pemilik weton wage sendiri. Ia tidak melihat sosok, tidak mendengar suara, namun merasakan dorongan batin yang kuat ketika berada di situasi berbahaya. Tiba-tiba ingin menjauh dari suatu tempat, enggan melanjutkan perjalanan, atau merasa tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Dalam primbon, firasat seperti ini disebut sebagai tuntunan leluhur. Makhluk gaib sangat peka terhadap keberadaan energi penjaga. Ketika mereka merasakan ada energi tua atau energi leluhur yang kuat di sekitar seseorang, mereka akan bersikap waspada. Energi leluhur dianggap lebih berbahaya dibandingkan energi manusia biasa karena bersifat stabil, berpengalaman, dan sulit ditipu. Inilah sebabnya makhluk gaib seringkali memilih menghindari pemilik weton wage. Primbon juga mencatat bahwa penjaga gaib pada weton wage tidak selalu hadir sebagai satu entitas. Kadang berbentuk energi doa, kadang berupa aura perlindungan, kadang muncul sebagai mimpi-mimpi simbolis. Mimpi bertemu orang tua yang sudah wafat, berjalan di tempat terang, atau ditegur dengan lembut, sering dianggap sebagai bentuk komunikasi halus dari penjaga leluhur. Namun, leluhur Jawa juga memberikan peringatan penting. Penjagaan ini bukanlah jaminan mutlak. Jika pemilik weton wage hidup menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, melupakan doa, atau bersikap sombong terhadap sesama, maka energi penjaga bisa melemah. Leluhur tidak melindungi kesombongan, melainkan menjaga mereka yang tetap rendah hati dan menghormati kehidupan. Oleh karena itu, Primbon menekankan pentingnya menghormati leluhur melalui sikap hidup yang baik, menjaga tutur kata, dan tidak meremehkan kekuatan doa. Dengan laku hidup yang benar, ikatan batin antara weton wage dan penjaga leluhur akan tetap kuat, bukan untuk menakuti makhluk gaib, tetapi untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan hidup. Bab ini semakin menegaskan bahwa rahasia weton wage bukan terletak pada kesaktian, melainkan restu leluhur dan keselarasan batin. Selama pemiliknya menjaga diri, maka penjagaan itu akan tetap menyertai, diam, namun nyata. Meski dikenal memiliki aura batin yang kuat dan perlindungan alami, Primbon Jawa menegaskan bahwa pemilik weton wage tidak boleh lengah. Kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan permanen. Ia bisa menguat, namun juga bisa melemah, tergantung pada laku hidup yang dijalani. Karena itulah, leluhur Jawa menetapkan beberapa pantangan yang sebaiknya dijaga oleh pemilik weton wage agar keseimbangan batin dan perlindungan gaib tetap terpelihara. Pantangan pertama adalah kesombongan batin. Orang wage seringkali tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan tertentu. Ketika kelebihan itu mulai disadari, lalu berubah menjadi rasa paling benar, paling kuat, atau merasa kebal, saat itulah aura pelindung mulai retak. Dalam primbon, kesombongan adalah celah terbesar yang membuka pintu bagi energi negatif, baik dari manusia maupun dari alam gaib. Pantangan kedua adalah meluapkan amarah secara berlebihan. Weton wage memiliki batin yang dalam.
Jika emosi negatif seperti marah, dendam, atau iri dipendam terlalu lama lalu meledak, getaran batinnya menjadi kacau. Makhluk gaib sangat menyukai kekacauan emosi ini. Aura yang sebelumnya tenang dan padat bisa berubah keruh, sehingga perlindungan alami menjadi menipis. Pantangan ketiga adalah berkata kasar dan menyakiti dengan ucapan. Dalam primbon Jawa, kata-kata adalah doa. Pemilik weton wage dianjurkan menjaga tutur kata karena ucapannya membawa bobot energi yang besar. Ucapan yang melukai orang lain meski tidak disengaja dapat memantul kembali sebagai gangguan batin dan melemahkan energi perlindungan. Pantangan berikutnya adalah mengabaikan doa dan rasa syukur. Banyak orang wage yang sibuk, kuat, dan tahan banting hingga lupa bersandar pada doa. Primbon mengingatkan, doa adalah pengikat antara manusia, leluhur, dan semesta. Ketika doa ditinggalkan, ikatan perlindungan pun perlahan merenggang. Rasa syukur yang pudar juga membuat energi batin kehilangan arah. Selain itu, pemilik weton wage juga dianjurkan menghindari niat buruk yang tersembunyi, seperti berniat mencelakai orang lain meski hanya dalam pikiran. Dalam dunia batin, niat sudah cukup untuk menciptakan getaran. Makhluk halus sangat peka terhadap niat semacam ini dan bisa memanfaatkannya sebagai celah untuk mendekat. Primbon Jawa menekankan bahwa pantangan-pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar pemilik weton wage tetap rendah hati dan waspada. Aura kuat bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga diri dan lingkungan. Jika pantangan ini dijaga dengan baik, maka aura weton wage akan tetap stabil, perlindungan batin tetap kuat, dan hidup berjalan lebih tentram. Namun jika dilanggar berulang kali, maka kekuatan yang ada perlahan akan melemah tanpa disadari. Bab ini menjadi peringatan penting bahwa kekuatan sejati selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab batin. Tanpa laku hidup yang benar, semua kelebihan hanya akan menjadi potensi yang hilang. Dalam primbon Jawa, kekuatan batin yang dimiliki pemilik weton wage bukanlah sesuatu yang statis. Ia bisa tumbuh semakin kuat jika dirawat, namun juga bisa memudar jika diabaikan. Oleh karena itu, leluhur Jawa mewariskan sejumlah laku hidup sederhana namun bermakna untuk menguatkan aura dan menjaga perlindungan batin agar tetap selaras dengan alam semesta. Laku pertama yang sangat dianjurkan adalah menjaga kebersihan batin. Batin yang bersih bukan berarti tanpa masalah, melainkan hati yang tidak dikuasai oleh kebencian, iri, dan dendam. Pemilik weton wage dianjurkan untuk segera melepaskan rasa sakit hati, bukan demi orang lain, tetapi demi menjaga kejernihan energinya sendiri. Dalam primbon, hati yang ringan adalah benteng paling kuat dari segala gangguan, baik yang kasat mata maupun yang gaib. Laku kedua adalah membiasakan sedekah dan kebaikan kecil. Tidak harus besar atau terlihat oleh orang lain. Memberi dengan ikhlas, menolong tanpa pamrih, dan mendoakan orang lain secara diam-diam sangat dianjurkan. Bagi weton wage, kebaikan yang dilakukan dengan tenang akan mempertebal lapisan aura pelindung. Energi memberi ini menciptakan keseimbangan antara menerima dan melepas, sehingga hidup terasa lebih ringan dan tentram. Laku ketiga adalah menjaga hubungan dengan leluhur melalui doa. Primbon Jawa mengajarkan bahwa doa untuk orang tua dan leluhur bukan sekadar kewajiban, tetapi juga penguat ikatan batin. Ketika ikatan ini kuat, penjagaan spiritual akan tetap menyertai. Tidak perlu ritual rumit, cukup doa sederhana dengan hati tulus dan rasa hormat.
Laku berikutnya adalah menjaga kesadaran diri dalam ucapan dan tindakan. Pemilik weton wage memiliki energi kata yang cukup kuat. Oleh karena itu, menjaga tutur kata menjadi sangat penting. Ucapan yang baik akan menguatkan aura, sedangkan ucapan kasar atau merendahkan bisa merusaknya perlahan. Dalam primbon, apa yang keluar dari mulut mencerminkan kondisi batin seseorang. Selain itu, weton wage dianjurkan untuk mencintai keheningan. Menyendiri sejenak, merenung atau sekadar diam dalam kesadaran dapat membantu menata ulang energi batin. Keheningan adalah rumah bagi kekuatan weton wage. Di dalam hening, intuisi menjadi tajam dan perlindungan batin kembali menguat. Primbon juga mengingatkan bahwa semua laku ini tidak bertujuan untuk menjadikan seseorang ditakuti oleh makhluk gaib. Justru sebaliknya, tujuannya adalah menciptakan hidup yang seimbang, aman, dan selaras. Ketika batin selaras, gangguan akan menjauh dengan sendirinya, tanpa perlu perlawanan. Bab ini menegaskan bahwa rahasia weton wage bukan terletak pada kesaktian atau kemampuan gaib, melainkan pada cara menjaga diri, niat, dan hubungan dengan semesta. Selama laku hidup dijalani dengan rendah hati dan kesadaran, maka perlindungan batin akan tetap menyertai, diam namun nyata. Weton bukanlah alat untuk menyombongkan diri, melainkan sarana untuk mengenali potensi dan kelemahan diri. Pemilik weton wage diajarkan untuk hidup rendah hati, menjaga kebersihan batin, dan selalu bersandar pada doa. Kekuatan sejati tidak datang dari hal gaib, melainkan dari akhlak yang baik dan niat yang lurus. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa hidup selaras dengan alam, manusia, dan Sang Pencipta. Demikian pembahasan tentang rahasia weton wage yang konon ditakuti makhluk gaib. Semoga penjelasan ini menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam menyikapi warisan leluhur. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan komentar, dan subscribe Eyang Yasa Channel agar kami terus menghadirkan konten primbon dan spiritual yang bermakna. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.